Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama DPRD menandatangani nota kesepakatan KUA PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD tahun 2025 pada Senin 5 Agustus 2024. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Sopian Puhi mengatakan pada dasarnya KUA PPAS ini untuk mengakomodir kebutuhan APBD Induk tahun 2025. Kalau untuk KUA PPAS APBD tahun 2025 ini untuk mengakomodir kebutuhan APBD Induk, karena persyaratan APBD Induk itu harus ada KUA PPAS dan itu mulai dibahas hari ini. Ia menambahkan KUA PPAS APBD tahun 2025 ini akan menjadi acuan kepala daerah terpilih pada Pilkada serentak tahun 2024. Sebelumnya, DPRD Provinsi Gorontalo telah menerima rancangan KUA PPAS APBD perubahan tahun 2024. Terkait dengan KUA PPAS APBD perubahan ini, bertujuan untuk mengubah kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS harus ada rancangannya terlebih dahulu. Karena mengubah KUA PPAS Induk ini harus ada rancangannya terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena ada hal-hal tertentu dalam perubahan anggaran. Adapun beberapa hal yang menjadi perhatian utama DPRD dalam hal perubahan anggaran ini diantaranya adalah memprioritaskan kebutuhan mendesak terkait dengan kesejahteraan masyarakat, kemudian ada program-program yang belum teranggarkan sebelumnya dan itu akan menjadi prioritas pada KUA PPAS. Yang pertama tadi paripurna tentang penyampaian KUA PPAS APBD perubahan 2024. Ya. Ini kenapa dibuat ini? Karena itu mekanisme pengambilan keputusan perubahan anggaran. Dia harus ada KUA PPAS-nya karena merubah KUA PPAS Induk. Maka ada KUA PPAS anggaran perubahan. Kenapa itu dirubah? Ada pertama karena ada silpa yang diperhitungkan di perubahan anggaran. Kemudian ada program-program yang tidak dianggarkan sebelumnya. Dan itu menjadi prioritas, maka dianggarkan pada KUA PPAS. Kemudian kebutuhan-kebutuhan yang mendesak yang lain yang dibutuhkan dalam koridor penganggaran untuk APBDP. Itu intinya. Setelah tadi mekanismenya penyampaian gubernur akan ditindaklanjuti oleh badan anggaran. Ada pergeseran anggaran apa saja Pak yang? Kalau ini perubahan bukan pergeseran. Jadi mekanisme perubahan itu ada induk, kemudian ada pergeseran, ada APBDP perubahan anggaran. Kalau perubahan itu apa saja? Nah, perubahan kalau perubahan itu dia merubah induk ya secara total. Tapi kalau pergeseran hanya beberapa kegiatan-kegiatan yang dirubah. Apa yang jadi program utama Pak? Yang pertama karena adanya silpa. Silpa itu secara lebih perhitungan anggaran sebelum. Di APBD induk itu belum diperhitungkan. Ketika itu akan ada, maka harus masuk di perubahan APBDP. Peningkatan infrastruktur termasuk di dalamnya. Ini kan kita ada beberapa lokasi yang kena banjir, dampak dan sebagainya. Ya. Nah itu juga termasuk yang kita akan alokasikan pada APBDP perubahan anggaran. Oke. Kalau soal ini PPS 2025. Kalau untuk PPS 25 itu untuk mengakomodir kebutuhan APBD Induk. Persyaratannya harus ada KUA PPAS, kebijakan umum anggaran dan pelapor anggaran sementara untuk PPAS itu. Itu untuk induk. Nanti untuk induk kita bahas pada mulai saat ini untuk APBD 2025 ke depan. Jadi mekanismenya ada induk, kemudian ada APBDP, kemudian ada perhitungan anggaran, tiga itu. Di sela-selanya ada pergeseran. Siap. Oke. Tetap jadi patokan untuk kepala daerah terpilih Pak? Ya, karena kepala daerah terpilih 2025 itu melaksanakan anggaran sekarang yang 2025 kita tahu. Jadi yang menetapkan ini yang pejabat sekarang dan akan dilaksanakan oleh oleh gubernur hasil pemilu bulan November. Siap. Oke? Siap. Dari Gedung DPRD Provinsi Gorontalo, Kitali TV mengabarkan.